Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dakwah. Nama saya Oke Dipurwoko. Selamat datang di Kelas Dosen. Baik, beberapa saat yang lalu saya sempat memberikan kritik atas sebuah podcast ya di YouTube ya. Kurang lebih podcast itu bicara mengenai kebebasan membuat sebuah konten ya. Waktu itu dia bilang bahwa konten-konten yang mempopulerkan flexing ya, atau apa itu cara kekayaan dan seterusnya, itu adalah konten-konten yang dibutuhkan oleh audiens saat sekarang ini ya. Sehingga TV-TV mainstream ya yang tidak mengikuti tren tersebut, mereka akan ditinggalkan oleh khalayaknya, karena masyarakat sekarang katanya sukanya kepada yang flexing. Saya berikan kritik ya kepada podcast di YouTube tersebut ya. Beberapa kritik yang saya lontarkan waktu itu ya saya tulis ya, dan akan kita bahas dalam pembahasan kali ini, terutama mengenai free speech ya di era media sosial seperti ini ya. Nah, cerita saya itu akan bermula di sekitar tahun 1644 ya. Waktu itu ada seorang penyair di Inggris namanya John Milton. John Milton itu membuat sebuah tulisan ya yang namanya, atau later on kita kenal dengan nama Areopagitica ya. John Milton sebenarnya dia ingin mengkritik ya censorship yang ada di Inggris waktu itu atas tulisannya yang mengangkat mengenai divorce ya di Inggris waktu itu pada tahun 1640 tersebut ya. Lalu muncullah sebuah esai yang berjudul dengan Areopagitica yang later on dibacakan di parlemen ya, House of Lords waktu itu. Nah, apa yang menarik dari Areopagitica sebenarnya adalah John Milton itu mengungkapkan satu konsep yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu konsep yang dinamakan sebagai the marketplace of ideas atau pasar bebas ide ya. Maksudnya John Milton apa? Maksudnya adalah ketika ya orang itu bebas melontarkan pendapatnya, orang itu bebas melontarkan opininya ya, maka kan ada semacam kompetisi dalam opini, dan nanti opini terbaik akan muncul yang akan dekat dengan kebenaran, atau dalam artian yang bisa digunakan untuk menjadikan solusi atas isu-isu yang terjadi di masyarakat. Nah itulah jadi konsep pasar bebas ide atau the marketplace of ideas itu harus ada, karena ketika dia ada maka akan muncul satu opini yang terbaik yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah itulah konsep dari free speech ya yang saat itu muncul di sekitar tahun 1644. Kalau kita lebarkan lagi konsep free speech dan seterusnya ya, memang sangat lekat dengan pers ya, karena pers waktu itu hanyalah institusi yang bisa memproduksi dan mendistribusi sebuah konten. Lain dengan saat sekarang bahwa setiap orang itu bisa mendistribusi dan memproduksi sebuah konten. Pada tahun 1956-1959 muncul sebuah tipologi pers baru ya. Namanya adalah The Four Theories of Press ya, yang menulis ada Fred S. Sieber, Theodore Peterson, ada juga Wilbur Schramm ya. Mereka bilang bahwa pers itu pers ataupun juga free speech atau kebebasan berpendapat itu sangat dipengaruhi oleh bentuk sebuah negara ya. Jadi kalau kita menghadapi sebuah negara yang sistemnya otoritarian ya, maka pers yang muncul di negara otoritarian itu cenderung tidak bisa seperti cita-cita John Milton tadi yang free speech dan marketplace of ideas ya. Pers di negara-negara dengan sistem otoritarian mereka memiliki satu truth ya, yaitu kebenaran yang dipopulerkan oleh penguasa ya. Masyarakat pada sistem otoritarian dianggap tidak bisa memilah data dan fakta ya, sehingga fungsi pers pada authoritarian regime yaitu mereka hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari penguasa. Lalu karena terjadi banyak sekali perubahan dalam dunia ini, muncul lagi tipologi pers yang kedua yang dinamakan sebagai pers libertarian ya. Lain dengan authoritarian, libertarian itu sebenarnya memungkinkan terjadinya the marketplace of ideas, karena di libertarian masyarakat itu sudah dianggap sebagai masyarakat yang bisa membedakan mana data dan mana fakta ya.
fungsi opini adalah memberikan itu. Jadi opini dan berita dan seterusnya adalah secara bebas diberikan oleh para komunikator ya, sehingga masyarakat itu memilah, masyarakat itu dianggap bisa memilah, bisa mensintesa truth yang ada ya, sehingga data dan fakta itu bisa muncul secara bebas dan nanti masyarakat sendiri yang secara aktif memilah ya. Secara umum, biasanya saya tanya kepada mahasiswa, apakah sistem libertarian itu sistem yang paling baik ya, terkait dengan freedom of speech dan seterusnya ya. Most of students pasti akan bicara itu adalah sistem yang paling baik. Padahal kalau kita kaji kembali, sekitar tahun 1946-47 di Amerika Serikat ada sebuah komisi ya di Chicago namanya Komisi Hutchins yang betul-betul melakukan penelitian apakah betul libertarian itu adalah solusi dari kemerdekaan berpendapat, dari kehidupan pers yang baik dan seterusnya. Dan hasilnya sangat mengejutkan sebenarnya, karena ketika pers itu diberikan atau freedom of speech itu diberikan begitu saja ya, maka yang terjadi justru adalah yang menang, yang kuat itu akan menang, yang lemah itu akan kalah. Jadi pers itu kalau diberikan secara bebas seperti itu, maka terjadi yang dinamakan sebagai konglomerasi pers. Ya, akhirnya institusi pers sebagai institusi dikuasai oleh hanya segelintir orang yang memiliki resources. Ya, katakanlah Anda ada di komunitas mahasiswa ya, punya komunitas pers ya. Anda hanya punya laptop satu, punya hanya beberapa mahasiswa, Anda punya dana yang sangat terbatas ya. Tapi kalau Anda hidup atau Anda bekerja di sebuah institusi pers yang besar ya, resourcesnya banyak luar biasa, resources money, resources people, resources machine dan seterusnya. Maka Anda sebagai institusi pers yang kecil akan tergilas oleh institusi pers yang besar. Jadi kalau kita bicara sistem libertarian yang katanya tadi flourishing legal of freedom of speech ya, itu eventually mereka akan dikuasai oleh mereka yang kuat, sehingga itu nggak bagus juga. Sehingga muncul tipologi yang ketiga, yaitu yang dinamakan sebagai pers tanggung jawab sosial ya. Nah, bagaimana dengan pers tanggung jawab sosial? Kalau kita di sistem libertarian itu berarti freedom of speech ataupun juga pers itu melayani kepentingan penguasa. Kalau di libertarian freedom of speech dan pers itu melayani kepentingan pengusaha. Maka di tanggung jawab sosial konsepnya adalah bahwa freedom of speech dan juga pers itu adalah melayani kepentingan publik ya. Nah, itulah yang dinamakan later on sebagai jurnalisme publik ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ada beberapa lembaga-lembaga independen yang mengawasi itu. Nah, jadi kalau kita lihat freedom of speech itu yang waktu dulu sangat terkait dengan pers itu punya beberapa perubahan dari waktu ke waktu ya. Nah, perlu Anda ingat bahwa ketika itu institusi yang bisa atau memiliki capability untuk memproduksi dan mendistribusikan konten hanyalah institusi pers. Pers sebagai institusi. Tahun sekarang 2025 ini kita menghadapi sebuah realitas yang sangat berbeda, bahwa Anda sebagai individu itu bisa memproduksi dan mendistribusikan konten sendiri. Jadi ya, kalau kita bicara tidak seperti di masa yang lalu bahwa hanya ada pers saja, institusi pers saja yang bisa memproduksi dan mendistribusi konten. Sekarang Anda juga bisa. Oleh karena itu sekarang kita menghadapi sebuah masa yang sangat dilematis ya, karena undang-undang dan etika yang muncul, yaitu banyak sekali undang-undang dan etika yang mengikat mengenai pers ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa kita sekarang berhadapan dengan pers yang bukan atau kebebasan berekspresi dan juga kebebasan melakukan opini yang tidak dalam koridor pers ya, tapi juga dalam koridor kita sebagai individu. Karena kita sebagai individu itu bisa memproduksi dan mendistribusi konten tidak hanya seperti pers di masa yang lalu ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat permasalahan menjadi agak membingungkan ya, karena kalau kita lihat bagaimana dengan perangkat hukum dan juga perangkat etika ya. Undang-Undang Pokok Pers tahun nomor 40 tahun 99 itu jelas untuk pers sebagai institusi ya. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 juga untuk institusi ya. Paling banyak sekali sekarang kasus muncul karena Undang-Undang ITE ya, dan juga KUHP ya, yang terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya. Nah, jadi itulah beberapa dinamika yang terjadi ya. Jadi sekarang tidak hanya institusi pers yang bisa mendistribusi konten, tapi juga orang per orang yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke part berikutnya, yaitu bagaimana sih agar kita mengurai solusi apa yang kira-kira kita bisa berikan ya atas hal yang muncul sekarang ini ya.
Kalau saya melihat yang pertama banyak sekali orang sekarang menggembar-gemborkan yang dinamakan sebagai digital literasi ya. Itu sudah menjadi mata kuliah, itu sudah mungkin menjadi mata pelajaran ya. Nah, saya akan mengangkat itu tapi mungkin dari sisi yang berbeda ya. Orang-orang di Indonesia terutama ya, itu ada satu buku namanya Sastra Empat Orba ya. Agus R. Sarjono mengatakan bahwa orang di Indonesia itu dibesarkan dengan tradisi, bukan tradisi literasi. Tradisi yang muncul adalah tradisi yang dinamakan sebagai tradisi oralisi atau bahasa tutur. Ya, jadi orang kita ya itu tidak memiliki tradisi untuk membandingkan satu pustaka dengan pustaka yang lain ya, tapi mereka lebih dominan kepada apa yang diberikan secara oral ya, secara bahasa tutur dari para pendahulunya ya. Itu yang sebenarnya salah satu budaya yang sebenarnya kita jarang mengangkat itu ya. Nah, bagaimana agar oralis atau literasi itu muncul? Pastinya dengan kemampuan membaca ya, tapi tidak hanya kemampuan membaca ansih, maksud saya adalah kemampuan membaca read between the lines ya. Jadi mereka bisa melihat makna di balik sebuah kata-kata. Kalau anak-anak komunikasi pasti sudah belajar ini message, ini meaning ya, ini semiotika ya, ini framing, ini wacana dan seterusnya ya. Nah, jadi sebenarnya salah satu tantangan kita adalah mencerdaskan masyarakat ya, yaitu salah satunya tadi ya, merubah dari oralisi menjadi literasi. Ada beberapa mahasiswa yang tanya ke saya, bagaimana Pak untuk menggiatkan membaca ya, meningkatkan kemampuan literasi? Pasti dia harus dimulai dari kemampuan membaca ya. Salah satu yang bisa meningkatkan itu adalah sebenarnya literasi untuk anak kecil ya, karena kita mulai membaca itu dari anak kecil ya. Jadi kalau Anda bilang Bapak suka membaca atau banyak orang suka membaca buku-buku berat misalnya atau buku-buku filosofi, saya kira tidak langsung atau ujuk-ujuk ke arah situ ya. Orang dimulai dari yang paling mudah dulu. Orang pasti membaca komik dulu ya, membaca cerita-cerita rakyat yang tipis-tipis dulu, membaca cerita singkat ya. Baru mereka beranjak ke novel-novel lebih berat, baru mereka beranjak ke literasi-literasi yang lebih berat ya. Nah, kalau anak-anak sekarang ya tidak memiliki literasi itu, tidak memiliki komik, tidak memiliki bahan-bahan bacaan untuk anak-anak kecil, lalu bagaimana mereka menumbuhkan minat baca di masa yang akan datang? Ketika minat bacanya itu tidak ada, maka kecerdasan membacanya tidak ada, kemampuan literasinya tidak ada, read between the lines nggak ada. Yang muncul adalah sekarang ini ya, flat earth teori, konspirasi teori ya, lalu hoax ya, dan segala macam. Itu salah satu ketidakcakapan ya generasi yang memang ditumbuhkan tidak dalam ranah literasi atau membandingkan satu literasi dengan literasi yang lain ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin agak mengkritik ya pendekatan kalau kita lihat di televisi ya. Saya selalu menganalogikan televisi itu sebenarnya sebagai layaknya sebagai makanan yang kita makan setiap hari ya. Apa yang Anda tonton itu adalah apa yang Anda makan setiap hari ya. Itu mempengaruhi kondisi mental, kondisi fisik Anda ya. Sekarang kalau kita lihat di televisi ya, banyak sekali pendekatan dalam menyelesaikan kasus adalah pendekatan hukum ya. Dengan hukum adalah panglima, negara-negara oke, itu betul ya, tetapi begini ya. Kalau Anda ke Singapura misalnya ya, banyak sekali peraturan, nggak boleh merokok, nggak boleh itu semuanya dituangkan dalam hukum. Pertanyaan saya adalah, ketika semuanya ada dalam hukum, lalu bagaimana peran institusi sosial yang lain ya? Misalnya begini, ada orang pakai baju yang menghina Al-Quran, saya pernah melihat ya di pinggir jalan. Lalu saya berhenti ya, lalu saya bilang ke orang itu, kenapa kamu pakai kaos ini? Apa maksud kamu pakai kaos ini? Gitu ya. Ada juga misalnya mahasiswa meludah di depan kelas misalnya. Saya tanya, kenapa kamu meludah di depan kelas? Kenapa dan seterusnya? Maksud saya begini, tidak semua masalah itu harus diselesaikan ya dalam aturan hukum begitu ya. Jadi harus ada institusi sosial lain ya yang berperan untuk menggantikan itu. Kalau kita sebagai manusia, kita sebagai social people ya, itu sudah berhenti care terhadap orang-orang di sekitar kita, maka itulah ya. Jadi semua pendekatannya hanya pendekatan yang sifatnya adalah legal dan ethics ya. Nah, terakhir ya, mungkin yang akan saya sampaikan adalah masyarakat terutama di Indonesia sekarang terjadi perubahan ya, dari analog ke digital ya. Dari yang kemarin 3G ya, sekarang sudah 4G, 5G dan seterusnya ya. Perubahan dari analog ke digital tersebut ya, itu tidak dibarengi dengan kemampuan literasi yang cukup ya, kemampuan mengerti bagaimana untuk
produksi konten, bagaimana mendistribusikan konten, dan bagaimana etika ketika melakukan distribusi dan mendistribusi konten tersebut ya. Anda harus ingat bahwa liberalisasi, freedom itu sebenarnya kata-kata yang tidak muncul di ruang hampa ya. Liber atau freedom itu ada satu hal yang menempel di situ, yaitu adalah tanggung jawab. Jadi ketika Anda punya kemampuan produksi distribusi konten ya, Anda tidak semerta-merta mengejar FYP, Anda tidak semerta-merta mengejar trending ansih atau trending semata, tapi sebenarnya ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya ya. Dan saya kira kita juga harus bisa ya lebih cerdas lagi melihat sebuah konten ya. Bagaimana mengkoneksikan dot ya, bagaimana mengkoneksikan titik dari satu titik ke titik yang lain, bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana mensintesa kebenaran dari data dan fakta yang sekarang bertebaran di mana-mana ya. Inilah sebenarnya peran banyak sekali kaum intelektual sangat dibutuhkan ya. Dan Umberto Eco bilang bahwa kaum intelektual adalah bukan apa-apa tapi mereka yang bisa membawa ambiguity ke ranah yang lebih terang demi kemaslahatan umat manusia. Saya kira begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.